Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pagi ini kabar baik. Kita akan mulai dari membaca terlebih dahulu Kitab Ibrani pasal yang ke-9, mulai ayat yang pertama. Bunyinya demikian. Memang perjanjian yang pertama juga mempunyai peraturan-peraturan untuk ibadah dan untuk tempat kudus buatan tangan manusia. Sebab ada dipersiapkan suatu kemah, yaitu bagian yang paling depan, dan di situ terdapat kaki dian dan meja dengan roti sajian. Bagian ini disebut tempat yang kudus. Di belakang tirai yang kedua, terdapat suatu kemah lagi yang disebut tempat yang maha kudus. Di situ terdapat mezbah pembakaran ukupan dari emas dan tabut perjanjian yang seluruhnya disalut dengan emas. Di dalam tabut perjanjian itu tersimpan buli-buli emas berisi mana, tongkat Harun yang pernah bertunas, dan loh-loh batu yang bertuliskan perjanjian. Ibrani pasal 9 ayat 1 sampai 4 bercerita tentang kemah Allah. Kemah ini diperintahkan kepada Musa supaya dibuat suatu kemah di mana Tuhan bisa berada dengan umat Israel pada waktu itu. Sehingga kemah itu diperintahkan dengan perincian bahwa harus ditempatkan di tengah suku bangsa Israel. Kalau mezbah itu, kemah Allah itu misalnya di sini, di sebelah timur ada 3 suku, di sebelah barat ada 3 suku, di sebelah utara ada 3 suku, di sebelah selatan juga ada 3 suku. Tapi di tengah-tengahnya adalah kemah Allah, di mana Allah berdiam. Nah, saya ingin menunjukkan kepada Bapak Ibu, ada gambar yang mungkin kita akan bahas pada hari ini. Bisa tolong tampilkan gambar yang pertama. Gambar yang pertama ini adalah tabut perjanjian. Tadi ayat yang keempat dikatakan bahwa tabut perjanjian itu berisi ada buli yang berisi roti mana. Jadi pada waktu bangsa Israel dari tanah Mesir menuju tanah Kanaan diberi makan mana. Dan oleh Tuhan diminta supaya mananya itu diambil, ditaruh dalam sebuah buli. Dia disimpan di tabut perjanjian. Dan sampai sekarang masih ada Bapak Ibu. Yang kedua, berisi 2 loh batu. Yaitu firman Allah, 10 perintah Allah. 5 perintah yang pertama, 5 perintah yang kedua ada di 2 loh batu. Dan yang ketiga, tongkat Harun yang bertunas. Tongkat Harun ini kenapa bertunas ditaruh di situ? Karena bangsa Israel mau memberontak dari Allah, bahwa mereka sudah tidak mau lagi dipimpin oleh Musa dan Harun. Bahwa kepala suku yang lain tidak kalah pinter, tidak kalah bijaksana, bahwa sanggup memimpin bangsa itu. Sehingga kemudian Tuhan meminta seluruh kepala suku yang mau mengajukan diri jadi pemimpin, coba tongkatnya taruh di kemah suci. Tongkat yang mana yang akan bertunas, itulah yang aku pilih. Maka di antara semuanya itu hanya tongkat Harun. Lalu kemudian dimasukkan ke dalam tabut perjanjian. Jadi sekarang tabut perjanjian itu ada di mana? Ada yang bilang ditemukan, ada yang bilang di Afrika, ada yang bilang di
Babilonia, ada juga yang bilang tetap ada di Yerusalem. Tetapi penemuan terakhir itu ternyata tetap ada di Yerusalem. Dan saya mencoba menelusuri dari cerita-cerita yang ada, kebenarannya saya belum tahu. Tapi sebagai informasi, bahwa ternyata dia ada tersimpan masih di bawah yang dulu tempat Yesus disalibkan, di Bukit Golgota. Dan itu tempatnya dirahasiakan, masih tertutup, tapi katanya sudah diketemukan. Nah, sekarang gambar yang kedua. Saya tidak tahu apakah Bapak Ibu cukup jelas. Bisakah gambarnya dikecilkan lagi? Maaf Bapak Ibu, dibesarkan maksud saya. Sekarang coba kita lihat mulai dari yang bawah. Dinaikkan sedikit. Lagi, naik lagi. Oke. Bapak Ibu, itu ada tanda salib, itu bukan salib ya, tapi tanda arah mata angin, selatan, utara, barat, dan timur. Jadi sekarang, kemah itu dari timur, ini kemahnya menghadap ke timur, Bapak Ibu. Ada pintu gerbang. Pintu gerbang itu dijumpai ada mezbah korban bakaran. Bangsa Israel kalau bawa korban bakaran penghapus dosa, masuk pintu gerbang itu diterima oleh imam, dibakar di situ. Lalu kemudian maju lagi selangkah yang seperti apa nih? Cawan, itu bejana pembasuhan. Bejana pembasuhan ini imam yang melayani itu kalau mau masuk menyalakan lilin dan pelita harus membasuh diri dulu. Setelah membasuh diri, di situ dikatakan pintu kemah, ada tulisan pintu kemah. Nah, masuk ke sana. Ada pelita, ada meja roti. Pelita itu harus menyala 24 jam. Jadi, imam itu pagi harus menyediakan minyak, menjaga supaya tetap nyala, sorenya juga begitu. Begitu juga meja roti sajian. Itu harus tersedia. Dan itu kalaupun diganti, hanya diganti oleh imam. Di mana ada pelita dan meja roti itu disebut ruang suci. Ini kemah pertama katanya. Kemudian ada mezbah dupa. Mezbah dupa itu mezbah di mana kalau nanti ada imam yang sekarang oleh saudara kita di gereja yang lain, kalau berdoa itu membawa lonceng dengan dupa. Itu ada di kemah suci. Nah, nanti dari kemah suci ini, imam tidak boleh langsung masuk ke ruang maha suci yang bagian utara. Itu tidak boleh. Hanya setahun sekali, Bapak Ibu, untuk bisa masuk. Jadi itu ruang maha suci. Kalau imam masuk ke sana, kakinya dirantai. Bukan dirantai, maaf. Diikat sama tali. Jadi dari pintu timur, dari pintu kemah pertama maha suci itu, dia masuk berjalan, talinya dibawa. Kenapa? Karena kalau ada terjadi sesuatu bagi imam itu, misalnya meninggal, gak boleh semua orang masuk ke dalam. Imam itu ditarik. Nah, kalau sampai meninggal. Sampai di luar, baru. Karena begitu sucinya tidak bisa setiap orang boleh masuk. Jadi, ruang maha suci. Isinya ruang maha suci itu apa? Tadi gambar pertama, tabut perjanjian. Isinya adalah roti mana, tongkat Harun yang bertunas, dan loh batu 10. Tabut perjanjian ini ada di ruang Maha Kudus. Ketika Tuhan Yesus disalibkan, kemudian dia mati, itu ada tulisan pintu tirai ya Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu lihat panah yang biru itu di bawahnya, pintu tirai itu terbelah dari atas ke bawah. Sehingga ruang suci dengan ruang maha suci terbuka.
Tadinya ada tirai tertutup, nggak bisa suara masuk. Begitu terbuka, maka kelihatan. Sehingga ruang suci dan ruang maha suci itu menjadi satu. Tabut perjanjian, ada mezbah dupa, ada pelita, ada meja roti. Nah, di dalam tabut perjanjian itu, dia ada di kemah suci. Lalu kemudian mezbah dupa, pelita, dan meja roti ada di ruang suci. Bapak Ibu, saya kasih sedikit interpretasi, ya, analogi. Kalau Bapak Ibu mendengar tubuh, jiwa, dan roh, maka Bapak Ibu, saya boleh katakan, kemah suci, pagar kiri kanan itu adalah tubuh. Itu tubuh yang membatasi, yang berbentuk segi empat, itu ada tubuh. Lalu kemudian, ruang suci dan ruang maha suci yang sekarang sudah terbuka, itu adalah jiwa. Sehingga jiwa itu ada di dalam tubuh. Lalu, di dalam ruang suci, maha suci yang sudah menjadi satu, yang dianalogikan sebagai jiwa, di tempat yang maha suci, di tempat di mana tabut perjanjian itu ada, itulah tempat Roh Kudus turun bersemayam di dalam jiwa kita. Sehingga kita disebut tubuh, jiwa, dan roh. Jadi apakah yang dimaksudkan tubuh, jiwa, dan roh dalam perjanjian lama digambarkan sebagai kemah suci, tabernakel. Ini sebetulnya gambaran. Nah, hari ini saya mengulang ini dari sisi perjanjian lama. Pada waktu kemarin kita berbicara, mendengar firman Tuhan tentang bait Allah yang pertama, kedua, ketiga, keempat, sampai yang kelima. Yang harus dibangun, itu adalah dalam konteks jiwa, kotak keempat, kotak yang terbagi dua yang di dalam itu. Itu tempat bait Allah dibangun di dalam kita. Karena jiwa itu ada di dalam tubuh, tubuh kita ini ladangnya, jiwa itu adalah tempat bait Allahnya untuk dibangun. Oleh sebab itu, di dalam bait Allah itu harus selalu ada pelita kesaksian. Ada meja roti, ada doa. Nah, kalau itu terjadi maka tabut perjanjian Tuhan yang berisi di mana Roh Allah itu datang dan kerubim yang berjaga-jaga di atasnya akan turun menaungi. Oleh sebab itu, Allah berkata, Yesus berkata, rumah Bapakku disebut rumah doa. Kita ini, jiwa kita adalah rumah yang seharusnya dihuni oleh Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Sebab itu, rumah doa, hati kita, di mana kemudian kita merasakan bahwa itu sebetulnya bagian daripada jiwa, itu harus penuh dengan doa. Oleh sebab itu, kenapa kita harus berdoa? Masalahnya, karena doa itu dianggap ritual, bukan kebutuhan. Seandainya Bapak Ibu menganggap makan pagi, siang, dan malam itu ritual, kalau Bapak Ibu tidak makan, akan kelaparan. Tapi lama-lama kalau makan sudah bukan ritual lagi kan? Kapan saat lapar, saat itulah kita makan. Ketika kita merasa kenyang, saat itulah kita tidak perlu makan. Allah menginginkan kehidupan jiwa kita itu bukan sesuatu yang ritual, tapi sudah kehidupan, kebutuhan yang harus kita mengerti dan kita penuhi sendiri. Ketika Anda merasa gersang, sedih, sepi, panggil Tuhan. Dia berseru, kita berseru, dia berseru, kita akan dengar. Itu suatu kehidupan. Nah, hari ini saya mau ngajak kita fokus tabut perjanjian. Ya, tabut perjanjian, kenapa dia diletakkan maha suci? Kita akan lihat
bagaimana kuasanya tabut perjanjian pada zaman itu, dan bagaimana kuasanya tabut perjanjian pada zaman sekarang di perjanjian baru. Kita tunjuk ayat yang gambar yang ketiga. Kemah suci yang dibangun, kalau yang tadi adalah gambar denah dalam, sekarang dari luar tampaknya seperti itu, Bapak Ibu. Dan seperti ada satu asap yang keluar dari atas, itu adalah awan kemuliaan Tuhan yang turun di bagian utara dari kemah itu, yaitu di ruang Maha Suci. Ini tampak luar. Baik ya Bapak Ibu, sudah jelas ya. Sekarang kita kembali kepada firman Tuhan. Ya. Saya ingin mengajak kepada Bapak Ibu melihat tabut perjanjian itu yang sekarang sudah ada dan tersimpan. Begitu bait Allah nanti dibangun, maka tabut itu akan dibawa ke tempatnya semula, yang sekarang sedang dinanti-nantikan. Tapi jangan senang-senang dulu ya Bapak Ibu. Kalau bait Allah dibangun di Israel, itu tanda akhir zaman. Karena tidak lama antikris akan datang dan menguasai bait Allah itu. Itu satu-satunya tanda akhir zaman yang jelas sekali disampaikan oleh Yesus Kristus. Yang lain semua kata-kata paranormal yang tidak jelas. Sekarang kita melihat bagaimana mezbah di dalam tabut perjanjian itu diperlakukan pada perjanjian lama. Nanti kita bandingkan bagaimana tabut itu diminta untuk diperlakukan pada perjanjian baru oleh Yesus Kristus yang diperintahkan kepada kita. Kita mulai 1 Tawarikh pasal yang ke-13. Mulai ayat 1, ya, saya baca sampai ayat yang ke-6. Begini Bapak Ibu bunyinya. Daud berunding dengan pemimpin-pemimpin pasukan 1000 dan pasukan 100 dan dengan semua pemuka. Berkatalah Daud kepada seluruh jemaah Israel, jika kamu anggap baik dan jika diperkenankan Tuhan Allah kita, ini bagus kata-katanya. Jika kamu anggap baik dan jika diperkenankan Tuhan Allah kita, memakai nama Tuhan. Baiklah kita menyuruh orang kepada saudara-saudara kita yang masih tinggal di daerah-daerah orang Israel. Dan di samping itu kepada para imam dan orang-orang Lewi yang ada di kota-kota yang dikelilingi tanah penggembalaan mereka, supaya mereka berkumpul kepada kita. Ayat ketiga. Dan baiklah kita memindahkan tabut Allah kita ke tempat kita, sebab pada zaman Saul kita tidak mengindahkannya. Maka seluruh jemaah itu berkata bahwa mereka akan berbuat demikian sebab usul itu dianggap baik oleh segenap bangsa itu. Ayat kelima. Lalu Daud mengumpulkan semua orang Israel dari sungai Sikor di Mesir sampai ke jalan yang menuju Hamat untuk menjemput tabut Allah dari Kiryat Yerim. Keenam. Lalu Daud dan segenap orang Israel berangkat ke Baalah, ke Kiryat Yerim, yang termasuk wilayah Yehuda, untuk mengangkut dari sana tabut Allah yang disebut dengan nama Tuhan yang bertahta di atas kerubim. Daud, dia jadi raja. Karena dia raja, dia sudah menjalankan kuasa. Kuasa itu melekat pada dirinya. Ketika Daud menjadi raja, pertama kali berbeda Bapak Ibu, ketika dia pada waktu maju berperang. Pada waktu maju berperang, Daud selalu berkata, Tuhan, apakah aku boleh maju berperang? Selalu. Hasilnya selalu menang. Tetapi ketika peperangan berhenti, dia menjadi raja, dia nyaman, dia melakukan segala sesuatu sesuai dengan kehendak hatinya, tanpa bertanya sama Tuhan, pasti jadi. Maka itulah yang dilakukan oleh Daud. Apa yang dia lakukan tadi? Dia mengumpul panglima-panglimanya yang menyertai dia dalam peperangan. Panglima yang dikumpulkan, pejabat-pejabat, penguasa-penguasa dikumpulkan, orang-orang terhormat dikumpulkan, lalu dia bilang,
aku mau membawa tabut kita itu kembali ke Yerusalem. Lalu semua pejabat bilang, siap dan lakukan. Kita jalankan perintah. Lalu yang kedua, semua orang Lewi kumpulkan semua. Ayo ikut. Yang pertama kali disuruh membawa tabut itu siapa? Panglima. Yang prestasinya adalah tangannya berlumuran darah. Karena peperangan telah memakan jiwa. Karena Daud melakukan perintah sebagai raja, di sini kita melihat apa yang terjadi Bapak Ibu. Daud melupakan firman Tuhan. Kalau jadi raja, jadi penguasa, pemilik segala sesuatu, maka kita menjadi raja atas diri sendiri. Yang namanya kalau sudah jadi raja, tidak ada lagi raja di atas kita. Kitalah rajanya. Itu yang Daud alami. Pada waktu Daud mengandalkan dirinya sendiri, apa yang terjadi kemudian Bapak Ibu? Sekarang kita baca di ayat yang ke-7. Mulai ayat ke-7 kita baca. Sampai yang ke-11. Mereka menaikkan tabut Allah itu ke dalam kereta yang baru dari rumah Abinadab, sedang Usa dan Ahyo mengantarkan kereta itu. Daud dan seluruh orang Israel menari-nari di hadapan Allah dengan sekuat tenaga, diiringi nyanyian, kecapi, gambus, rebana, ceracap, dan nafiri. Ketika mereka sampai ke tempat pengirikan Kidon, maka Usa mengulurkan tangannya memegang tabut itu karena lembu-lembu itu tergelincir. Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap Usa. Lalu ia membunuh dia, oleh karena Usa telah mengulurkan tangannya kepada tabut itu, ia mati di sana di hadapan Allah. Daud menjadi marah karena Tuhan telah menyambar Usa demikian hebatnya, maka tempat itu disebut orang Peres Usa sampai sekarang. Sampai ayat ke-11. Usa itu berjalan di samping tabut. Sedangkan Ahyo di depan tabut. Sehingga pada waktu tabut itu mau tergelincir, otomatis Usa, dia megang. Ketika itu pula Tuhan marah. Kita akan melihat Daud yang berkuasa menjalankan firman Tuhan, maksudnya baik, keinginannya baik, tapi dia melakukan firman Tuhan itu mengandalkan kekuatannya sebagai raja. Hasilnya apa? Bukan damai sejahtera, justru Daud marah sama Tuhan. Marah. Kenapa Tuhan? Aku bermaksud baik, kok begini? Sehingga akhirnya tidak jadi dibawa. Ini adalah sumber kemarahan terjadi pada kita kalau tiba-tiba muncul. Kenapa Bapak Ibu? Salah satunya adalah karena kita memulai segala sesuatu dari diri kita sendiri. Begitu rancangan dan kehendak kita tidak terpenuhi, kita tidak puas. Daud merasa Tuhan tidak menghargai pekerjaannya. Daud merasa Tuhan tidak membantu dia. Bahkan akibatnya Usa meninggal. Itu terjadi Bapak Ibu. Lalu kemudian kita lihat mulai ayat yang ke-12. Selanjutnya yang terjadi apa? Pada waktu itu Daud menjadi takut kepada Allah. Untunglah dia timbul rasa takut. Karena Tuhan bertindak sangat tegas. Lalu katanya, bagaimanakah aku dapat membawa tabut Allah itu ke tempatku? Masih saja dia berkata, bagaimana aku membawa tabut itu ke tempatku? Masih dengan kekuatannya supaya tabut itu dia yang bawa dengan perintah. Sebab itu, ayat 13, sebab itu Daud tidak mau memindahkan tabut itu ke tempatnya, ke kota Daud, tetapi Daud menyimpang dan membawanya ke rumah Obed-Edom, orang Gat itu. Ayat 14. 3 bulan lamanya tabut Allah itu tinggal pada keluarga Obed-Edom di rumahnya, dan Tuhan memberkati keluarga Obed-Edom dan segala yang dipunyainya. Ada perbedaan Bapak Ibu. Daud yang berusaha baik,
Daud yang berusaha melakukan kebaikan yang mulia, tapi ditolak oleh Tuhan. Tapi lihat keluarga Obed-Edom. Ketika tabut itu dibawa ke rumahnya, dia menerima tabut itu dengan tidak menolak, dengan senang hati. Menerima tabut itu, memeliharanya, merawatnya dalam 3 bulan. Tuhan memberkati keluarga Obed-Edom, seisi rumahnya dan seisi ladangnya. Ada orang yang berusaha untuk melayani Tuhan dan sekuatnya, tapi malah tidak dapat berkat. Ini contohnya. Sebab melaksanakan firman Tuhan bukan menurut kehendak Tuhan, tetapi menurut kehendak interpretasi dirinya sendiri. Tuhan tidak berkenan. Karena Yesus berkata, semuanya oleh karena rohku. Ketika tabut itu dibawa, menyimpang ke rumah Obed-Edom, dia menerima. Apa usaha Obed-Edom, Bapak Ibu? Supaya diberkati? Tidak ada. Obed-Edom hanya menerima dengan senang hati apa yang dikirim dengan cuma-cuma disimpan dan dia merawat. Dia tidak keluar biaya untuk merawat itu. Tapi Tuhan memberkati dia. Oleh sebab itu banyak hal dalam kehidupan ini, kalau firman Tuhan itu ya dan amin, tapi ada yang menjalankannya tidak mendapat berkat, tapi ada yang hanya menerimanya, dia akan mendapat berkat. Ini tabut perjanjian yang berisi roti mana, tongkat Harun, dan loh batu itu, yang berisi firman. Ketika pada waktu bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, Allah berfirman, Musa, angkatlah tongkatmu ke atas. Allah berfirman, Musa melaksanakan tongkatnya, dia angkat. Maka datanglah angin timur membelah laut. Sehingga di tengah-tengahnya kering. Maka berjalanlah bangsa Israel di tanah itu. Pada waktu bangsa Israel meninggal itu masih panjang, Musa masih mengangkat tongkat. Begitu bangsa Israel sudah semua menyeberang, dikatakan Tuhan merintah, turun. Laut kembali seperti semula. Tentara Mesir yang mengejar habis binasa. Firman Tuhan yang dilakukan oleh Musa. Firman itu sekarang ada dalam bentuk loh batu. Yang tersimpan di tabut perjanjian Allah. Setelah Musa meninggal, dia menyerahkan kepemimpinan kepada Yosua. Apa yang dilakukan oleh Yosua? Tuhan tidak berfirman, hei Yosua, angkat tongkatmu. Tidak. Tapi Tuhan berfirman, angkatlah tabut perjanjian itu oleh orang Lewi, dan mereka harus berjalan di depan bangsa itu, menyeberangi sungai Yordan. Pada waktu tabut perjanjian itu dipikul oleh orang Lewi, ketika kaki mereka menginjak air di tepi itu, air langsung menyebak. Sehingga kemudian tabut itu berjalan menyeberang. Kemudian di tengah jalan tabut itu berhenti. Bangsa Israel menyeberangi Yordan. Begitu bangsa Israel sudah menyeberang semua, tabut itu kemudian, tadi pada waktu memulai dia lebih awal, pada waktu mengakhiri tabut itu berjalan belakangan. Begitu kaki para orang Lewi itu menginjak tanah kering, meninggalkan Yordan, air Yordan kembali mengalir seperti semula. Tabut perjanjian berisi firman, berkuasa. Kalau dulu Tuhan perintah Musa, sekarang perintah itu ada dalam tabut, tabut itu dijalankan, kuasanya hebat.
Bapak Ibu, dari cerita ini, ternyata Daud kemudian bertobat. Dia mulai memperlakukan tabut perjanjian itu menurut firman Tuhan. Sekarang kita lihat 1 Tawarikh pasal 15. Apa yang dilakukan oleh Daud? Ayat 1. Daud membuat bagi dirinya gedung-gedung di kota Daud, lalu ia menyiapkan tempat bagi tabut Allah dan membentangkan kemah untuk itu. Ayat kedua. Ketika itu berkatalah Daud, janganlah ada yang mengangkat tabut Allah selain dari orang Lewi, sebab mereka lah yang dipilih Tuhan untuk mengangkat tabut Tuhan dan untuk menyelenggarakannya sampai selama-lamanya. Daud kembali berpegang kepada firman Tuhan. Kalau yang pertama, Daud berpegang kepada kekuatannya sendiri, kepada kuasanya. Dia bersandar kepada jabatan rajanya. Tapi yang kedua, dia mau angkat, pindahkan tabut itu, dia bersandar kepada firman Tuhan. Apa yang terjadi setelah Daud memindah tabut itu sesuai firman Tuhan? Kita langsung baca ayat yang ke-26, 1 Tawarikh pasal 15. Bunyinya begini. Dan oleh karena Allah menolong orang Lewi yang mengangkat tabut perjanjian Tuhan itu. Karena Tuhan menolong orang Lewi mengangkat tabut perjanjian Tuhan itu, maka dipersembahkanlah 7 ekor lembu jantan, 7 ekor domba jantan. Ayat 27. Daud memakai jubah dari kain lenan halus, juga segala orang Lewi yang mengangkat tabut itu dan para penyanyi dan penanya yang mengapalai pengangkutan dan para penyanyi. Daud juga memakai baju efod dari kain lenan. Seluruh orang Israel mengangkut tabut perjanjian Tuhan itu dengan diiringi sorak dan bunyi sangkakala, nafiri dan ceracap sambil memperdengarkan permainan gambus dan kecapi. Beda ya Bapak Ibu? Firman Tuhan dijalankan, Tuhan menolong. Pada waktu mereka berjalan dengan tabut perjanjian itu bersama-sama, Daud mengenakan baju lenan halus yang dikuduskan, yang dikhususkan. Orang Lewi juga dikhususkan. Sehingga mereka yang mengkhususkan dirinya pada saat itu supaya tabut perjanjian itu bisa pindah, ada sukacita besar. Orang Israel bersorak dan bernyanyi. Segala hal firman Tuhan, kalau dijalankan dan benar sesuai firman Tuhan dan dipimpin oleh Roh Kudus, bukan oleh kedagingan kita, dia mendatangkan sukacita besar. Bukan mendatangkan amarah, bukan mendatangkan ketidakpuasan, bukan mendatangkan kekecewaan, tetapi mendatangkan sukacita. Dan sukacita itu bisa apa? Kita mengangkat puji-pujian dengan sorak-sorai. Sehingga kita menyanyi, senang. Sebab apa? Sebab tabut itu adalah milik jiwa kita. Oleh sebab itu jiwa kita harus bersukacita. Tetapi kalau tabut itu kita coba miliki dengan kedagingan kita, saya kecewa. Bapak Ibu kecewa. Saudara-saudara juga pasti kecewa. Nah, di tengah sukacita ini Bapak Ibu, ada sesuatu yang menarik. Kalau tadi, pada waktu yang pertama Daud mau memindahkan tabut perjanjian Allah itu, dia marah, tidak sesuai firman Tuhan, tapi ada yang diberkati. Obed-Edom. Yang kedua ini sebaliknya. Pada waktu Daud menjalankan firman Tuhan, dia menguduskan diri dengan benar, Tuhan memberkati mereka sehingga orang Israel bersukacita. Tapi di balik yang bersukacita ini, ada satu yang dikutuki. Kita lihat. Tawarikh pasal 15 ayat 29. Ketika tabut perjanjian Tuhan itu sampai ke kota Daud, maka Mikal, anak perempuan Saul, yang adalah istri Daud, menjenguk dari jendela, lalu melihat Raja Daud melompat-lompat dan menari-nari, sebab itu ia memandang rendah Daud dalam hatinya.
Bapak Ibu sadar? Ketika Daud ada dalam tangan Tuhan dan kuasa Tuhan dan bersuka cita memuji muliakan Tuhan, ada yang meremehkan, menghina istrinya sendiri. Daud dan Mikal tidak satu frekuensi, tidak seperasaan, tidak sepikiran, tidak satu tujuan. Daud bersukacita di hadapan Tuhan walaupun dia seorang raja, dia menari-nari. Sementara Mikal, anak Saul, yang biasa hidup di dalam otokrasi kerajaan, kemegahan, dilayani dan dihormati, dia merasa kalau seperti Daud merendahkan harkat martabat. Tidak layak seorang raja menari-nari di hadapan Tuhan. Seharusnya lah rakyat itu menari di hadapan raja. Meremehkan pekerjaan Tuhan, pekerjaan Roh Kudus mendapat kutukan. Karena meremehkan ini hal yang sepele. Kenapa bisa begitu? Kita lanjut dulu ya Bapak Ibu. Apa yang terjadi pada Mikal? Kita lihat 2 Samuel pasal 6. Ayat 20. Ceritanya begini. Ketika Daud pulang untuk memberi salam kepada seisi rumahnya, maka keluarlah Mikal binti Saul mendapatkan Daud, katanya, betapa raja orang Israel yang menelanjangi dirinya pada hari ini di depan mata budak-budak perempuan, para hambanya, merasa dirinya terhormat pada hari ini, seperti orang hina dengan tidak malu-malu menelanjangi dirinya sendiri. Tajam kata-katanya. Tetapi berkatalah Daud kepada Mikal, di hadapan Tuhan yang telah memilih aku dengan menyisihkan ayahmu dan segenap keluarganya untuk menunjuk aku menjadi raja atas umat Tuhan, yakni atas Israel, di hadapan Tuhan aku menari-nari. 22. Bahkan aku akan menghinakan diriku lebih daripada itu. Engkau akan memandang aku rendah, tapi bersama-sama budak-budak perempuan yang kau katakan itu, bersama-sama mereka lah aku mau dihormati. Mikal binti Saul tidak mendapat anak sampai hari matinya. Tidak diberkati. Dan tidak punya anak sampai mati. Bapak Ibu, hati-hati dengan dosa meremehkan. Mulai hari ini, suami istri jangan saling meremehkan. Anak-anak jangan meremehkan orang tua. Harus dihormati ayahmu dan ibumu. Seperti demikian pula engkau menghormati Tuhan. Karena sikap meremehkan itu adalah musuh daripada kasih. Oleh sebab itu, supaya jangan terjadi seperti ini, di mana tabut perjanjian ini tidak memberkati kita, itulah yang Tuhan Yesus kemudian robah. Dia suruh bait Allah yang dipindahkan di mana tabut ada itu rombak semua. Aku akan membangun bait Allah yang baru, kata Tuhan Yesus. Oleh sebab itu, bait Allah itu nanti akan disebut rumah Bapakku, rumah doa. Kalau di perjanjian lama, kemah Allah. Perjanjian baru, rumah Bapa. Kalau di perjanjian lama, kemah Allah adalah tempat untuk datang menyembah Tuhan. Tapi kalau perjanjian baru, rumah Bapakku adalah tempat doa. Sudah bukan lagi persembahan. Sebab persembahan pada perjanjian lama sudah diambil alih oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib. Sehingga kita sekarang, Bapak Ibu kalau mau menyembah kepada Tuhan, nggak usah ngambil ayam dari kandang yang ada di rumah Bapak Ibu. Nggak usah ngambil kambing, ngambil sapi, takutnya nanti kambing tetangga kebawa. Cukup Bapak Ibu bawa hati datang kepada Tuhan, berdoa. Persembahan yang diinginkan oleh Tuhan sekarang adalah doamu, bukan ternakmu. Karena doa itu kalau datang dari hatimu,
Bukan karena hasil usaha kedaginganmu, karena engkau rajin dapat ternak yang bagus, tapi oleh karena jiwamu pasrah, hanya doalah yang engkau bisa. Itulah yang berkenan kepada Allah. Oleh karena itu, Yesus berkata, rumah Bapakku disebut rumah doa. Siapakah orang yang pertama kali berdoa di dalam bait Allah itu? Di rumah Bapakku itu? Siapa yang pertama kali? Yesus. Apa yang didoakan oleh Yesus untuk pertama kali di dalam rumah Allah itu? Kita lihat. Yohanes pasal 17 ayat 9. Aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia aku berdoa, tapi untuk mereka yang telah engkau berikan kepadaku, sebab mereka adalah milikmu. Siapa milik itu? Kita. Ceritanya begini Bapak Ibu. Kita itu diciptakan oleh Bapa di sorga. Makanya kita ini disebut anak. Karena kita punya Bapa di sorga. Tetapi kemudian kita ini adalah anak Bapa di sorga oleh Bapa yang adalah milik Bapa diserahkan kepada Yesus. Sehingga Yesus berkata, milikmu adalah milikku. Milikku adalah milikmu. Oleh karena kita diserahkan lagi kepada Yesus, Yesus adalah ciptaan pertama Allah menjadi manusia, sehingga dia menjadi sulung. Karena dia sulung, maka Yesus menyebut kita ini saudara-saudaraku. Oleh sebab itu kalau baca firman, ketika kita memanggil Bapa, kadang-kadang Yesus berkata, engkaulah saudaraku, engkaulah ibuku. Itulah kata-kata Yesus di atas kayu salib. Lalu kemudian kita langsung ayat ke-20. Dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka. Jadi bait Allah itu yang sudah ada, Yesus sudah berdoa untuk kita. Supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti engkau ya Bapa di dalam aku, dan aku di dalam engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa engkaulah yang mengutus aku. Dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita adalah satu. Aku di dalam mereka dan engkau di dalam aku ya Bapa. Maksud Tuhan Yesus itu seperti itu. Aku dan Bapa, supaya mereka sempurna menjadi satu. Bapak Ibu, banyak orang kecewa dengan dirinya sendiri. Menganggap dirinya tidak sempurna. Hidungnya tidak sempurna, matanya tidak sempurna, senyumnya tidak sempurna, badannya tidak sempurna. Tapi di Alkitab mengatakan Allah mau kita sempurna. Sempurna menjadi satu. Satu-satunya kesempurnaan yang Allah terima, yang di mata Allah sangat baik adalah jikalau Bapak, Ibu, Saudara, dan saya satu dengan Bapa dan Yesus. Itu adalah kesempurnaan. Kita ini sangat berharga. Kita ini adalah terbaik di hadapan Allah. Tapi sayangnya, kesempurnaan yang ditawari Allah, kita tolak. Kita membangun kesempurnaan diri sendiri. Bahkan ketika mau melayani, kita membangun kesempurnaan pelayanan kita sendiri. Kita merasa malu kalau salah. Kita merasa tidak terima kalau dikatakan kurang baik. Itu usaha kedagingan. Tuhan tidak melihat seperti itu. Kalau saya membawa anak saya, menemani anak saya dari TK, ada yang menari, ada yang nyanyi, ada yang main. Kalau salah, saya hanya tersenyum. Saya senang lihat dia salah, kemudian dia belajar memperbaiki. Ketika saya melihat anak saya menari, tahu dia salah, dia berhenti sebentar, dia lihat gerakan temannya, dia ikuti lagi. Sehingga begitu giliran dia di depan, dia bisa memimpin. Bagi si anak, aduh aku kok salah ya.
Tapi sebagai bapaknya, senang melihat anaknya salah, bisa memperbaiki diri. Salah, tidak benar, keliru, bukan hal yang tabu. Itu sesuatu yang bisa dibangun kembali. Oleh sebab itu dikatakan bahwa engkau yang telah mengutus aku dan bahwa engkau mengasihi mereka sama seperti engkau mengasihi aku. Yesus diutus kepada kita supaya kita yang tidak sempurna, banyak salah, banyak error, banyak keliru, banyak lupa, banyak tidak mampu, banyak tidak melakukan, oleh Yesus diambil. Aku yang akan melakukan untukmu. Itu maksudnya. Lalu kemudian ayat yang ke-24 dikatakan, ya Bapa, aku mau supaya dimanapun aku berada, mereka juga berada bersama dengan aku. Mereka yang telah engkau berikan kepadaku, agar mereka memandang kemuliaanku yang telah engkau berikan kepadaku, sebab engkau telah mengasihi aku sebelum dunia dijadikan. Yesus itu mau tinggal bersama-sama dengan kita. Oleh sebab itu ada firman, berbahagialah mereka yang telah mendengarkan firman Tuhan dan menyimpannya dalam hatinya serta melakukannya dengan setia. Sebab firman itu adalah Yesus. Berbahagialah engkau jikalau Yesus bersama-sama dengan engkau. Maka engkau tahu bahwa jiwamu disapih. Sehingga engkau kuat dalam jiwamu. Pada saat jiwamu yang ada di dalam dagingmu bergejolak. Karena daging kita ini hidup dan bergerak. Badan kita terasa panas ketika kita makan yang panas, minum yang panas. Badan kita juga terasa dingin ketika kita minum yang dingin. Badan kita ditentukan apa yang kita makan. Dia bereaksi ditentukan apa yang kita lihat, yang kita dengar, yang kita kecap. Tapi jiwa kita mengendalikan. Ketika engkau mulai bergelora hatimu, firman Tuhan bergema, tenangkanlah dirimu supaya engkau dapat berdoa. Kita sudah mendengar beberapa khotbah waktu yang lalu, bagaimana Yesus berkata bahwa Roh Kudus itu akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang akan datang. Apakah hal yang akan datang itu? Ketika kemarahanmu datang, ketika kebencianmu tiba-tiba datang, ketika emosimu tiba-tiba muncul, ketika kehendakmu yang jahat tiba-tiba muncul, ketika engkau mulai merancang yang tidak baik, ketika engkau memikirkan hal-hal yang tidak biak, Yesus berkata, Roh Kudus mengingatkan supaya kamu jangan menuruti dan melakukannya. Itu sebab Yesus berkata, aku ingin di mana mereka berada, aku pun berada. Lalu kita lihat ayat yang ke-26. Yohanes pasal 17 ini dikatakan, dan aku telah memberitahukan namamu kepada mereka, dan aku memberitahukannya lagi. Namamu yang engkau berikan kepadaku, kata Yesus. Nama Bapa adalah Yesus. Supaya kasih yang engkau berikan kepadaku ada di dalam mereka, dan aku di dalam mereka. Satu-satunya yang dikehendaki oleh Yesus, kenapa Bait Allah itu dibangun di dalam tubuh kita, berkuasa atas jiwa kita, hanya satu. Allah mau supaya kasih Bapa itu ada di dalam kita. Karena kasih ini adalah kehidupan surgawi. Kita tidak bisa menawar-nawar dengan Tuhan. Tuhan, aku terima kasih-Mu, tapi aku punya kasih yang lain yang sangat aku sukai. Tuhan kan baik sama aku. Boleh ya Tuhan aku bawa kasihku kepada emas. Kalau emasku Bambang gak apa-apa. Bawa suamiku ke hadapan Tuhan. Bawa istriku ke hadapan Tuhan. Semua dibawa. Tapi janganlah engkau mengandalkan hatimu yang engkau cintai terhadap dunia ini. Karena tidak ada yang dari dunia ini bisa masuk ke dalam sorga. Oleh sebab itu yang diinginkan itu kasih. Bagaimana kasih ini bisa menjadi milik kita dan kita lakukan dan kita rasakan? Kasih ini seringkali kalau oleh anak-anak muda pasti ditambah di belakangnya. Kasih mesra. Diterjemahkan sendiri. Jadi dianggap kasih kalau mesra-mesraan. Tetapi bukan itu.
Kita lihat, apakah yang dimaksudkan dari kasih? Ada tulisan dari para rasul yang menjelaskan kepada kita. Kita lihat Filipi pasal 2. Ayat yang pertama. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasih. Terbukti kan? Kasih mesra. Tetapi di sini muncul di dalam Kristus. Munculnya dari ruang maha suci. Munculnya dari ruang suci di dalam jiwa kita. Tidak muncul dari kedagingan. Karena kasih mesra dari kedagingan berbeda dengan kasih mesra yang muncul dari Roh Kudus. Kasih daripada Allah itu adalah kudus. Tapi kasih daripada kedagingan adalah emosional. Sekali cinta, cinta terus. Sekali tidak cinta, putus harapan. Kasihnya membawa kekecewaan. Tapi kalau kasih Allah, dia membangun. Nah, ayat yang kedua dikatakan, karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Karena itu sempurnakanlah kasihku yang lemah lembut, yang menutupi segala sesuatu. Sempurnakan itu. Dengan apa? Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Bersama dengan Kristus. Aduh, kalau menyatukan satu hati, satu jiwa, cocoknya cuma satu orang. Suami dengan istri. Satu jiwa, satu rumah. Ingat ya, suami istri, satu rumah. Bukan suami dan istri tetangga, bukan. Ya. Satu jiwa, satu tujuan. Ayat yang ketiga. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri. Lengkapi, karena ini adalah kasih yang berbuah. Tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Itu bentuk aplikasi daripada kasih. Tidak egois, tidak mengutamakan diri sendiri. Kita belajar rendah hati karena kita mendahulukan orang lain. Kenapa kita bisa begitu? Karena roh itu tidak egois. Roh itu akhirnya berkuasa. Atas segala apa yang kita pikirkan, kita rasakan, dan kita inginkan. Dan ayat yang keempat. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingan sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Kelima. Ini yang penting, Bapak Ibu. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Saya ulangi. Hendaklah kamu dalam hidup bersama menaruh pikiran. Kalau saya pegang Alkitab, Alkitabnya di sini, saya taruh di sini. Alkitabnya ada di sini, saya taruh di sini. Saya menaruh pikiran yang terdapat dalam Kristus, taruh di pikiran saya. Saya menaruh perasaan yang ada dalam Kristus menjadi perasaan saya. Kalau kita mau sepikir, seperasaan seperti Kristus, bukan mengembangkan perasaan kita sendiri. Bukan mengembangkan pikiran kita sendiri. Tetapi membaca firman, menerimanya, dan itulah yang aku pikirkan Tuhan, dan itulah yang aku inginkan. Itu artinya menaruh pikiran dan perasaan bersama dengan Kristus. Kalau engkau mencoba mengembangkan perasaanmu, mengembangkan pikiranmu bersama dengan Kristus, lalu engkau terapkan seperti Daud mau memindahkan tabut Allah dengan kekuasaannya, dia akan gagal, dia akan kecewa. Saudara bisa marah. Bapak Ibu bisa kecewa. Lalu kemudian sembunyi dari hadirat Allah. Untuk apa? Saya sudah berusaha, tapi Tuhan tidak mau lihat. Padahal yang Tuhan mau, bukan usahamu. Tapi terimalah.
firman itu. Taruh di pikiranmu. Lakukan seperti Yesus lakukan. Berjaga-jagalah dalam 1 jam saja dalam doa. Dan terimalah perasaan Kristus. Perasaan Kristus yang paling rendah. Yang paling rendah. Yang bisa kita terjemahkan dalam hidup kita. Jangan meremehkan siapapun. Apalagi kalau meremehkan pekerjaan Allah. Yesus mati buat kita semua. Oleh karena Allah tidak mau satupun binasa dari manusia ini. Itu artinya Yesus tidak meremehkan siapapun. Berpendidikan atau tidak. Kaya atau miskin. Orang baik apa tidak. Tuhan tidak pikir. Tapi dasar daripada kemampuan kita menolak kasih. Karena dalam hati kita ini ada sifat meremehkan. Dan itu yang terjadi pada Mikal. Hari ini. Tuhan mau. Bahwa kasih itu menjadi milik kita. Aku mau, kata Tuhan Yesus. Aku di dalam mereka, mereka di dalam aku. Firmanku ditaruh dan mereka melakukannya. Sehingga apapun yang mereka lakukan menjadi berhasil. Seperti Obed-Edom. Keluarganya diberkati. Ladangnya diberkati. Pekerjaannya diberkati. Itu karena kasih karunia. Demikian Bapak Ibu. Firman Tuhan pada hari ini. Melengkapi tentang bait Allah. Yang sudah beberapa kali kita dengar. Tuhan Yesus memberkati. Amin.